Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Sini kita mau membahas soal metode PINS. Next, ya. PINS adalah membagi sistem atau proses menjadi dua bagian antara lain, yaitu di atas PINS di mana proses memerlukan external heating, dan di bawah PINS di mana proses external cooling untuk memaksimalkan energi recovery. PINS merupakan metodologi yang digunakan untuk meminimalkan konsumsi energi dari proses kimia dengan mengoptimalkan metode pemulihan energi. Ya, jadi di sini untuk soal latihannya, yaitu suatu PLTU mempunyai konfigurasi penukaran kalor dengan jaringan aliran-aliran sebagai berikut. Nah, di sini diketahui delta T min sama dengan 20 derajat Celcius, 1/2 delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Yaitu yang pertama, tentukan temperatur pins dengan cara problem table. Lalu yang kedua, rencanakan MAR, yaitu maksimum energi recovery untuk jaringan tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan problem table itu apa, yaitu metode yang digunakan dalam analisis pins untuk menentukan temperatur pins dan memaksimalkan pemulihan energi dalam suatu sistem penukar panas. Dalam metode ini, data aliran panas dan dingin disusun dalam tabel dan kemudian dimanipulasi untuk menemukan titik di mana perbedaan suhu antara aliran panas dan dingin paling kecil. Ya, di sini langkah-langkah menyelesaikan soal dengan metode problem table. Yaitu yang pertama, koreksi temperatur aliran panas dan dingin menggunakan setengah delta T min. Lalu yang kedua, identifikasi interval suhu dari tertinggi ke terendah dan buat tabel yang menunjukkan surplus atau defisit panas. Lalu yang ketiga, hitung surplus atau defisit panas untuk menentukan temperatur. Temperatur setengah delta min, temperatur internal yang diketahui 1/2 delta min sama dengan 10 derajat Celcius. Untuk aliran panas, koreksi suhu dengan TS sama dengan TS min 10 dan TT sama dengan TT min 10. Untuk aliran dingin, koreksi suhu dengan TS sama dengan TS plus 10 dan TT sama dengan TT plus 10. Untuk hitungan kumulatif surplus defisit panas untuk tiap aliran surplus atau defisit panas dihitung menggunakan CP, kapasitas panas, yang diberikan pada sebagai berikut. Perhitungan jumlah panas yang dipertukarkan pada suhu menggunakan Q sama dengan CP kali delta T untuk tiap aliran. Ini adalah contoh tabelnya di mana 170 sampai 150 dengan delta T sekitar 18 derajat, ya 377,224 kilowatt. Selanjutnya untuk surplus atau defisit panasnya 177,244 surplus. Selanjutnya dengan kumulatif surplus atau defisit panas, interval suhunya 170 sampai 152 dengan derajat 8.
surplusnya 377,244. Untuk kumulatifnya minus 3,245,738. Identifikasi temperatur pinch. Temperatur pinch terjadi ketika surplus panas dan defisit panas berimbang. Dari tabel di atas, kita bisa lihat bahwa perpindahan dari surplus ke defisit terjadi antara interval suhu 170 derajat 150 derajat. Maka temperatur pinch berada sekitar 152 derajat. 150 merencanakan maksimum energi recovery atau MER. Identifikasi titik pinch dari perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa titik pinch terjadi pada 152 derajat Celcius. Pada titik pinch ini tidak ada surplus atau defisit panas, dan energi yang tersedia di atas titik ini akan digunakan untuk memanaskan aliran dingin. Sedangkan energi yang tersedia di bawahnya akan digunakan untuk mendinginkan aliran panas. Hitungan aliran panas yang ditransfer di atas dan di bawah. Aliran panas yang akan digunakan untuk memanaskan aliran dingin CP sama dengan CP total aliran panas di atas pinch sama dengan 377,244 plus 274,500 sama dengan 41,744 kW derajat Celcius. CP total aliran dingin di atas pinch sama dengan 948,969 ditambah 811,944 ditambah 592,700 sama dengan 2,353,613 kW derajat Celcius. Aliran panas kurang dari kebutuhan pemanasan, maka terdapat defisit yang perlu dengan eksternal atau hot utility. Defisit pemanasan sama dengan 2,353,613 dikurangi 651,744 dikali 152 dikurangi 31. Total 1,701,869 dikali 121 total 206,926,149 kW. Di bawah pinch temperatur bawah 152 derajat, aliran dingin yang akan digunakan untuk mendinginkan aliran panas sama dengan CP total aliran panas di bawah pinch 377,244 kW derajat Celcius. CP total aliran dingin di bawah pinch 0 kW 0 derajat Celcius. Tidak ada aliran dingin di bawah pinch. Karena tidak ada aliran dingin, cukup terdapat surplus panas yang berbuat dengan pendinginan eksternal cold unit utility sama dengan surplus pendinginan 377,244 kali 152 di min 31 sama dengan 377,244 dikali 121 dengan total 45,643,524 kW. Rencana penggunaan energi dari perhitungan di atas. Berikut rencana penggunaan energi. Amit ngomong, Mit. Mit, Samit. Rencana penggunaan energi. Mit. Ayo, Ces. Rencana penggunaan energi dari perhitungan di atas berikut rencana penggunaan energi. Pemanas eksternal yang digunakan hot utility 206,926,149 kW. Pendingin eksternal yang digunakan cold utility 45,643,524 kW. Setelah menentukan kebutuhan energi, membuat jaringan penukar panas sebagai berikut.
di atas pins. Gunakan aliran panas yang ada untuk pemanasan aliran dingin sebanyak mungkin. Tambahkan pemanas eksternal untuk memenuhi kekurangan panas. Di bawah pins, gunakan aliran dingin untuk mendinginkan aliran panas sebanyak mungkin. Tambahkan pendingin eksternal untuk membuang surplus. Next. Naik. Kesimpulan rencana MER. Temperatur pins 152 derajat Celcius. Titik pins terjadi pada 152 derajat Celcius yang merupakan suhu kritis untuk pemisahan jaringan panas dan dingin. Pada suhu ini tidak ada surplus atau defisit panas. Pemanas eksternal yang dibutuhkan hot utility sekitar 206.928,49 kW. Eksternal yang dibutuhkan sekitar 45,643,524 kW. Dengan mengurangi kebutuhan akan pemanas dan pendingin eksternal, proses ini berpotensi mengurangi emisi karbon yang dihasilkan bahan bakar untuk pemanasan tambahan. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi